Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa. Tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Salam, selamat pagi bagi kita semuanya. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, kita mau diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas segala berkat Tuhan, kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan mengizinkan kami menikmati hidup pada hari ini. Terima kasih atas kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera yang Tuhan berikan. Sebelum kami memulai aktivitas kami pada hari ini Bapa, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu, supaya firman-Mu Bapa menjadi pedoman bagi kami, di dalam kami menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Berbicaralah kepada kami Tuhan, setiap kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sungguh bersyukur pada pagi ini kita boleh ikut kembali dalam sapaan teduh yang setiap hari diberitakan bagi kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saksi biasanya dihadirkan dalam persidangan untuk memperkuat pembuktian suatu perkara. Saksi itu diundang untuk menceritakan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia alami. Jadi, untuk itulah seorang saksi dihadirkan di suatu persidangan untuk membuktikan suatu perkara. Tapi sayangnya dalam realita kehidupan kita saat ini, sering sekali kita jumpai saksi-saksi palsu. Saksi palsu ini menceritakan kejadian yang tidak sebenarnya. Dia tidak dapat membuktikan apa sebenarnya yang terjadi. Dia menceritakan, menyaksikan secara tidak jujur kejadian yang sebenarnya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Bisa saja ia takut, ia dipenuhi ketakutan. Jika ia secara jujur memberi suatu kesaksian, dia akan dianiaya atau hidupnya tidak aman. Atau bisa juga seorang saksi palsu memberi kesaksian yang tidak benar. Dia rela menjadi saksi palsu. Dia rela disuap karena ia membutuhkan uang, karena suatu situasi dan kondisi di tengah-tengah kehidupannya. Tapi hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 3 yang menjadi renungan kita pada hari ini. Kita mau menjadi saksi yang asli, menjadi saksi yang benar, menyaksikan apa sesungguhnya yang kita alami, apa yang kita dengar, dan apa yang kita lihat di dalam kehidupan kita.
Di dalam teks kita, kalau kita baca mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, di ketiga ayat ini ada pengulangan kata. Kata lihat itu terjadi pengulangan sebanyak 3 kali di ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kemudian yang kedua adalah kata dengar. Itu terjadi pengulangan 2 kali. Kemudian yang ketiga adalah kata beritakan. Itu diulang 2 kali di ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Hal ini menekankan pada esensi dasar bahwa seorang saksi yang asli perlu mengalami ketiga hal ini ataupun ketiga kegiatan ini, yaitu melihat, mendengar, dan memberitakan. Seorang saksi yang asli ataupun saksi yang benar ketika dia melihat sendiri, mendengar secara langsung, dan memberitakannya apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar itu. Hal inilah yang membuat para rasul berani menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan mereka. Seperti yang dituliskan oleh Yohanes di dalam suratnya ini, apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar tentang Yesus Kristus, firman yang hidup yang telah menjadi manusia itu, yang tinggal di antara mereka itu, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Mereka melihat, menyaksikan apa yang diberitakan oleh Tuhan Yesus. Mereka mendengar setiap pengajaran, setiap firman yang diberitakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehingga rasul-rasul tidak takut untuk memberitakan apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar di dalam kehidupan mereka tentang Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, pada hari ini, pada saat ini kita juga dituntut untuk mampu menjadi saksi Kristus, tetapi saksi yang benar, saksi yang asli, bukan saksi yang palsu. Bagaimana kita menyaksikan karya keselamatan yang sudah kita rasakan, yang sudah kita terima. Bagaimana kita menyaksikan kasih Allah di dalam kehidupan kita. Melalui totalitas kehidupan kita, kehidupan pribadi, keluarga, melalui pekerjaan kita, melalui usaha kita. Kita dituntut untuk menjadi saksi Kristus dan menyaksikan Kristus di dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana supaya kita bisa menyaksikan, memberitakan kasih Allah di dalam kehidupan kita dan melalui kehidupan kita? Tentunya ketiga hal tadi. Kita melihat apa yang Tuhan nyatakan, apa karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita melihat perbuatan kasih Allah yang sungguh luar biasa di dalam hidup kita. Kita bisa merasakannya, kita bisa menyaksikannya di dalam kehidupan kita. Oh, betapa luar biasa Tuhan itu. Tuhan itu menolong aku, Tuhan itu mengasihi aku. Kita bisa melihatnya di dalam kehidupan kita, baik secara pribadi, di tengah-tengah keluarga, dan di tengah-tengah pekerjaan kita. Kemudian kita selalu mendengar firman Tuhan melalui saat teduh kita, melalui pembacaan firman Tuhan. Kita mendengar Tuhan berbicara kepada kita melalui ibadah-ibadah kita. Dengan demikian, kasih Allah, perbuatan Allah yang kita rasakan, yang kita lihat di dalam hidup kita, dan yang kita dengar di dalam kehidupan kita, memampukan kita untuk memberitakannya. Apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu kita saksikan melalui kesaksian kita. Di dalam kehidupan kita ada banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Orang lain melihat karya Allah di dalam kehidupan kita, sehingga mereka juga tertarik
untuk percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga juga mereka juga tertarik untuk mengikut Yesus di dalam kehidupan mereka. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita rasakan, mari kita lihat perbuatan Allah yang luar biasa di dalam hidup kita. Mari kita selalu dengar firman Tuhan. Apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, saksikan, beritakan itu. Sama seperti rasul-rasul, mereka menyaksikannya, mereka memberitakannya. Sehingga kita pada hari ini, melalui kesaksian dan pemberitaan rasul-rasul, pada hari ini saya dan saudara menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan biarlah juga pada hari ini kita juga menyaksikan, memberitakan karya Tuhan di dalam hidup kita, supaya orang-orang yang belum percaya kepada Yesus menjadi percaya, supaya orang-orang yang belum mengikut Yesus menjadi pengikut Kristus di dalam kehidupan mereka. Mari saksikan Tuhan, dan kita mari juga menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan kita. Lihat, rasakan, dengar, dan saksikan, beritakan kepada dunia ini, supaya banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Selamat menjadi saksi Kristus. Selamat merasakan karya Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa atas firman-Mu yang boleh menyapa kami pada pagi ini. Terima kasih Tuhan. Kami sudah melihat karya Allah yang luar biasa di dalam hidup kami. Terima kasih kami sudah mendengar pemberitaan tentang firman Tuhan di dalam hidup kami. Melalui firman Tuhan yang kami dengar, melalui karya Allah yang kami lihat dan yang kami rasakan, hari ini Tuhan, kami mau memberitakan kebenaran firman-Mu, menjadi saksi Kristus di dalam hidup kami, melalui perkataan kami, perbuatan kami, melalui pribadi-pribadi kami, melalui keluarga kami, melalui pekerjaan kami. Tuhan tolong kami, supaya kami tetap mampu menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Dan melalui kesaksian hidup kami, melalui pemberitaan yang kami nyatakan di dalam kehidupan kami, semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, semakin banyak orang yang mengikut Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Untuk itu Tuhan, ajar kami selalu merasakan lawatan kasih Tuhan di dalam hidup kami. Bapa di dalam surga, biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi rema di dalam hidup kami, dan mampukan kami melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa buat setiap anak-anak Tuhan di tengah-tengah GBKP Runggun Bogor Barat. Kau berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, supaya seluruh jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pendeta, pertua diakan emeritus, seluruh jemaat-Mu di tengah-tengah GBKP Runggun Bogor Barat, mereka semakin merasakan berkat Tuhan, kasih setia Tuhan, melihat karya Tuhan yang luar biasa, dan mereka tetap mendengar karya Tuhan, mendengar kebenaran firman Tuhan, sehingga mereka semakin mampu menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan mereka. Kau berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, melalui setiap apa yang mereka alami, mereka merasakan bagaimana pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kami juga berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan sapaan teduh ini, dimanapun mereka berada. Engkau tetap pelihara, pimpin hidup mereka. Yang ada dalam pergumulan Tuhan, Kau berikan jalan keluar. Yang sedang sakit Tuhan sembuhkan. Biarlah Tuhan menjadi jawaban doa bagi setiap anak-anak-Mu ini, supaya Tuhan, setiap anak-anak-Mu ini mampu senantiasa memberitakan kebenaran firman Tuhan, dari saksi Kristus dimanapun mereka berada. Sepanjang hari ini Bapa, hidup kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita berdoa bersama-sama seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati, dan selamat menjadi saksi Kristus.